Kalau bagian yang aku suka adalah yang pas waktu seperti mati lampu ya Itu sayang. Nazar. Hah? Itu Nazar, beda. Oh ya Allah. Si Devin juga ngejilat duluan biasanya sukanya. Oh, kalian jilat-jilatan ya? Enggak, Kak. Jadi aku tuh leader band. Kalian jangan pada ngelantur. Kasih Kak Kinan. Ini sebelumnya aku mau perkenalan dulu kali ya. Halo, Kakak Befores. Halo. Nama aku Adela, aku dari Grid ID. Hai. Siap Kak, hai. Aku sih tadi sebenarnya pertanyaannya udah banyak ditanyain sama Kak Kinan ya. Aku mungkin cuma bakal nambahin beberapa pertanyaan aja. Ini ada beberapa yang aku kepoin dari music videonya dan dari kalian juga nih. Salah satunya adalah, kan kalian berlima gitu kan, sebuah boy band berlima. Itu susah nggak kalian buat bagi part masing-masing buat masing-masing member gitu? Susah nggak sih buat bagi partnya? Mungkin bisa Kak Al gitu yang jawab. Oke. Kalau untuk bagi-bagi vokalnya pasti ada gimana ya? Kayak dari kita kan semua warna suaranya kan berbeda-beda. Kayak Ridwan bagus untuk nada rendahnya, terus Devin mungkin sama aku nada tinggi gitu, mungkin Malvin bagusnya di bagian apa gitu, Basian juga. Jadi sebelum sebelum kita nyanyi pasti kita ada kayak yang kita tawarin dulu pertama. Ini mau diambil nggak? Suka nggak sama part ini? Kalau dia suka ya ambil, tapi ntar kalau dia ya pokoknya basic dari mereka suka sama part itu sih Kak. Terus nanti yang kedua baru tapi nyocok nggak, nyampe nggak ada ini gitu sih Kak. Jadi benar-benar nggak ada paksaan sih, kayak kamu harus ambil part ini gitu-gitu. Kita balikin lagi ke mereka, nanti balik lagi dicocokin sama warna range vokal mereka gitu. Gitu sih. Tapi ada nggak yang rebutan? Jadi kayak misalkan nih, Ridwan pengen nih bagiannya Alif mungkin, atau enggak Mavin pengen nih bagiannya Sebastian gitu. Itu ada nggak? Paling Devin ya Kak. Kalau Devin tuh pengen semua part ya. Dia pengen solo. Benarkah itu Devin? Iya, kebetulan aku mau jalan solo ke habis solo ke Semarang. Deket soalnya kan. Okay. Tapi biasa yang bagian part itu Kak Bastian yang bagian part, tapi biasanya yang ngedirectin itu biasanya Devin Kak. Jadi walaupun kemarin itu juga waktu bikin single juga vocal directornya itu kita nggak ngambil dari luar, tapi Devin yang turun tangan langsung buat ngedirectin biar enaknya seperti apa. Pas waktu itu aja aku mogok di tol itu dia yang direct Kak. Oh iya benar juga, di direct. Enggak gitu loh, maksudnya enggak gitu kan. Oh enggak gitu ya, oke lanjut Kak. Nah gitu kan, kalau misalnya tadi aku nanyanya ada yang berebutan atau enggak. Tapi sekarang aku mau tahu nih, mau kepo. Kalian part paling favorit untuk masing-masing member nih dari lagu Together Stronger Better ini. Siapa yang mau duluan? Mungkin Devin duluan. Part favorit kamu yang bagian apa? Malvin nge-rap. Yang mana tuh? Yang Malvin nge-rap. Berarti semua bagiannya kamu suka gitu? Iya. Yang Malvin nge-rap. Karena rapnya brilian banget anjay. Wow. Jadi ilmu di Korea dipakai di sini. Waduh. Mavin, blushing gak nih kamu? Sangat, karena saya tidak bisa bernyanyi sebagus partnya Devin. Nah, kalau itu kan bagian Devin. Coba Mavin, part favorit kamu apa? Part favorit aku adalah ketika abis rap part itu, karena Devin langsung ngambil kayak high note dan langsung
riff and runs-nya gila banget sih. Dosa peres, Wajib. dosa peres. Asik. Ini janjian ya? Iya. Dan nikahin langsung, dan nikahin. Enggak sih, Malvin emang suka ngejilat aja. Si Devin juga ngejilat duluan biasanya sukanya. Kalau kalian jilat-jilatan ya. Malvin. Salah. Ya Allah, ini harus dinit. Tapping loh ini. Untung tapping loh. Astagfirullah. Aduh, Dihapus aja yang ini ya, tolong ya. apa itu apa? Atau kita retake lagi? Nggak apa-apa, nanti bisa kok videografer kita jago-jago. Oh bisa ya? Mohon diedit. Iya. Biar kerja. Kalau Itu kan tadi nggak ada yang nanya. tadi kan udah Devin sama Mavin. Kalau misalkan Sebastian nih, part Iya kan? favorit kamu yang mana? Part favorit Please aku jangan itu peres. Please jangan Iya. peres. part Saling favorit jilat aku itu detik-detik di awal kayak cetak yang buk setak buk setak. Jangan bilang itu Aku- suara kamu. Nggak ada suara orang kak, itu bener-bener cuman detik-detik doang memang kak. Aku suka ketika Before nggak nyanyi udah diem aja gitu. Canda kak. Ini Part nggak favorit peres aku sih. mungkin bagian ref tuh paling suka banget karena menurut aku bagian ref tuh yang paling nyantol tuh pasti bagian orang pertama kali dengar pasti nyantol tuh bagian ref gitu. Cuma kalau part yang mungkin orang nggak nge tuh mungkin partnya Alif ya yang terakhir karena itu tinggi banget kak. Kayak kalau misalnya diadu tinggi sama Monas masih tinggian suara Alif. Jadi Wow. itu bener-bener suka banget bagian itu. Wow. Belting. Ini Alif berarti. Yang mana tuh kak? Kakak tahu gak? Yang bentar. Kayaknya aku tahu deh, tapi dia nggak di-shoot langsung gitu kan. Jadi pas kalian di-shoot berlima terus Nggak. tiba-tiba dan ada tinggi, iya bukan? Iya benar nggak di shoot langsung. Emang tapping waktu itu Alif dia sistemnya. Ini jawabannya benar. ngawur. Nah tapi kakaknya tahu benar. Yang pas bagian bareng-bareng atlet benar kak? Iya. 100 buat kakak. Nah, 2 juta rupiah. Tenang aja, aku apal soal kalian dari 3 tahun yang lalu, tenang aja. Wadaw. Nah, itu kan tadi bagiannya Sebastian. Kalau bagiannya Al nih, Kalau bagian yang aku suka adalah yang pas waktu seperti mati lampu ya Itu sayang. Nazar. Hah? Itu Nazar, beda. Oh ya Allah. Astagfirullah. Beda lagu ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dilulif. Beda itu. Part yang paling aku suka adalah ketika di ending sih. Jadi Karena udah mau pada habis di ending selesai pas kerjaan gitu ya. partnya Devin bener-bener ibarat kita apa ya Apa ya? acara itu ditutup dengan bener-bener penutupan yang ciamik gitu. Ya elah ciamik tuh bahasa. Ciamik. Ciamik itu sebelah mananya Cimahi ya? Iya. Ciamis. Iya. Paling suka itu pas di part akhir yang bener-bener kita abis yang powerful, dihajar powerful, tiba-tiba Devin kasih improv yang menurut aku itu bener-bener kayak klimaksnya, habis itu ending. Ntar kalau teman-teman yang penasaran bisa didengar lagi di bagian ending tuh improvnya Devin mantep. Wow. Kayaknya aku harus dengar lagi. Kayaknya aku belum ngeh yang itu. Di musik video beda ya sama yang di platform digital music. Pada nggak? Oh, beda? Beda-beda kak. Enggak ngeh aku. Jadi kalau di video klip itu disesuaikan sama gambarnya, jadi kayak ada suara robotik gitu. Cuma kalau yang di digital platform itu ada bagian Devin yang itu. Oke, aku harus dengar lagi. Nah, terakhir boleh tolong calon papa muda, bagian yang paling suka apa? Kali. Kalau aku sih bagian yang paling aku suka itu part aku sendiri ya, karena aku cinta dari aku sendiri. Aduh. Yang lain udah humble loh, terus kamu tiba-tiba kayak humble break. Enggak, soalnya dari tadi kita jawabannya kan saling menjilat, Kak.
Jadi kayak Nah. udah sepasang. Ini yang udah terakhir dia Iya. nggak tahu dia mau jilat siapa. Gitu Kak, bener. Aku bingung gitu Tapi ya mau ke siapa Tapi lagi. belum ada yang jilat partnya Sebas loh. Iya, karena emang kalau aku tuh dijilatnya bukan lebih ke itu, emang dijilat beneran aku Kak. Es krim kali lu. Oke. Boleh kita Iya. dengar humble break-nya? Ya. Kalau cek. Kedengeran. Sawan, Pak. Ya kalau aku sih aku memang suka tuh di part yang aku sudah pasti. Waduh. Yang kedua aku suka part Malvin dan yang ketiga suka part Devin setelah Malvin sih. Itu mantap. Sama dropnya semuanya aja suka ya. Ya udah banyak lah pokoknya disukain Kak gitu. Oke. Nggak apa-apa jawaban papa muda sih ya, calon papa muda, jadi nggak apa-apa. Nah, itu kan tadi part favorit kalian nih. Kalau misalkan di antara kalian nih sebenarnya ada nggak sih yang bikin koreo? Kan kalian ngedance juga tuh, dan dance-nya keren banget gitu kan kalau menurut aku. Itu di antara kalian ada nggak yang bikin koreo dance-nya atau bantu bikin koreonya gitu? Oh iya, Kebetulan kebetulan untuk koreo aku dance. full yang bikin itu aku. Aku juga, Kak. Jadi aku tuh leader Hey, dance. kalian jangan pada ngelantur. Koreo tuh Kenapa sih, aku Pin? bener-bener aku bikin bener-bener nggak ada yang bantuin Nggak Kak. banget. Aku Iya banget. Enggak, jadi gini Kak. Sebetulnya koreo itu, jadi waktu itu yang ngebuat itu Ridwan. Terus di waktu pembuatannya juga, Ridwan juga sempat memikirkan kayak dance kita harus ada sesuatu yang spesial. Jadi jadi Ridwan punya ide untuk memasukkan bahasa isyarat Kak di dance kita. Jadi harapannya adalah even mereka tidak bisa mendengar lagu kita, mereka bisa mengerti pesan yang pengen kita sampaikan melalui dari bahasa isyarat itu Kak. Coba Ridwan bisa Boleh jelasin bahasa Boleh isyaratnya dicontohin tuh. nggak? Boleh Boleh. contohin, mungkin Ridwan bisa dicontohin part yang mana? Gerakan yang kita gambarin itu yang bagian ini Kak, di together. Nah ini together ya, together. Terus ada strongernya yang ini sama better ya, better. Jadi together, stronger, better. Nah di bagian itu sih kita gambarinnya Kak. Jadi emang aku pengen orang-orang itu bisa, meskipun orang-orang yang belum bisa mendengar lagu kita, tapi hanya dengan melihat visualnya aja mereka udah bisa ngerti apa sih maksud dari lagu kita itu, gitu Kak. Wah, keren. Nah, tapi dari koreo itu ada nggak sih kalian yang nganggep kalau koreonya koreonya susah banget, bisa diganti nggak? Itu ada nggak yang protes gitu? Silakan Devin. Aku sih Kak yang protes kayaknya. Jadi Ridwan atau Devin yang protes? Silakan Devin Aku barangkali protes mau itu. protes. Aku Oh, Devin mau protes? Boleh. Koreonya sih nggak susah, cuman akunya aja yang kebegoan, Kak. Tapi kalau ngomongin protes, aku sempat juga waktu protes itu. Cuma aku protesnya lebih pas ini Omnibus Law. Itu beda topik bukan. Pak. Itu beda topik. Beda topik. beda protes Pak. Oh gitu. Ya, Mas Sebas, ini beda ya, tolong punten. Tapi berarti nggak ada yang benar-benar kayak please dong ganti koreonya, gue susah banget. Nggak ada ya? Lebih Waktu itu kayak kalau- ini sih Kak, jadi hasil koreo yang sekarang adalah hasil dari revisian gitu Kak. Yap. Sudah Betul, maksudnya sudah dipikirkan kenapa kita level dance-nya segitu, kenapa kita menggunakan bahasa isyarat, itu semuanya hasil dari rembukan semua Kak. Bener. Untuk protes Ya, jadi- mungkin bukan protes kali ya, lebih kayak bermusyawarah kita. Cuma nggak dapat mufakatnya. Iya. Sistemnya lebih ke ini sih Oke. Kak. Jadi waktu itu tuh kan karena aku di Bandung, aku nggak bisa ngajarin langsung kan ke anak-anak. Jadi aku itu buat dulu videonya, aku buat dulu koreonya,
terus aku kirimin ke grup, aku tanyain ke mereka gimana kalau koreonya kayak gini, suka nggak atau ada masukan nggak gitu. Dan sesekali anak-anak itu kan ngasih masukan kayak, Wan kayaknya coba bikin yang lebih oke lagi, terus atau kayak, Wan itu kayaknya agak terlalu ribet gerakannya, coba tolong dipersimpel lagi kayak gitu. Jadi ya udah aku nyesuaiin aja, dan memang aku sambil kembangin juga, aku pikirin apa nih yang aku pengen si koreografinya itu nggak gimana ya, mungkin nggak receh gitu Kak. Jadi aku pengen si koreografi ini bisa diingat juga sama orang-orang yang nonton gitu, karena koreografi itu memang harus ada meaningnya, harus ada artinya. Maka dari itu aku kepikiran untuk masukin si bahasa isyarat ke dalam koreografi aku gitu. Dan untuk koreografi Force itu kita itu, aku atau Malvin kalau misalkan bikin koreo itu lebih menyesuaikan ke kemampuan anak-anak gitu. Sebenarnya untuk kita pengen bikin yang susah banget bisa gitu, mau bikin yang ribet banget bisa, cuma di Force tuh nggak kayak gitu, jadi kita nyesuaiin lagi sama anak-anaknya gitu sih Kak. Wow, ini dengerin Ridwan ngomong kayak dengerin Pak RT ngomong ya, ada before, after, terus ada ininya, ada plottingnya gitu kan, lancar banget. Ya gimana ya Kak, begitulah aku kalau ngomong. Oke, ini aku lanjut next question. Kan tadi aku udah ngomongin soal music videonya, udah ngomongin soal lagu kalian juga, udah ngomongin koreografinya juga. Nah, apa sih yang pengen banget kalian sampein lewat lagu ini ke Timbi yang udah nungguin comeback kalian yang lama banget? Ini mungkin Kak Sebastian mungkin bisa tolong dijelasin yang bagiin ininya, yang bagian part-part suaranya? Boleh Kak. Tapi sebelum kita mulai, kita virtual photoshoot dulu itu. Oke. Aduh, random banget. Jadi kan sebenarnya yang benar-benar kita mau sampaikan ke Timbi itu adalah penantian mereka selama ini nggak sia-sia sih, karena selama 2 tahun lebih kita hiatus tuh komen masih banyak. Sebenarnya kita comeback tuh benar-benar buat mereka ke awalnya. Aku tuh udah sempet sharing mungkin di Instagram, kita semua udah sharing kalau kita benar-benar comeback hanya untuk fans kita awalnya kayak memang lagu ini untuk mereka, jadi untuk mereka khusus yang menikmatin, bukan kayak pengen lagi makin besar namanya apa segala macam, karena we've been through that before, dan sekarang kita udah jalan sama karir masing-masing. Tapi ternyata pada saat prosesnya manajemen sama label melihat potensi yang lebih dari lagu ini, makanya jadi comeback ini bukan sekedar kita kangen-kangenan sama Timbi, tapi juga ternyata bisa jadi sebuah project lagi nih, project yang ternyata bisa serius kita jalanin lagi, before kita bisa kembangin lagi karena kita dapat dukungan dari label dan juga manajemen. Jadi buat Timbi, kayak terima kasih udah nunggu kita. Kalau misalnya kalian nonton ini nanti, dan penantian kalian semoga nggak sia-sia ya. Kita bakal kasih yang terbaik, dan pastinya nggak berhenti di lagu ini aja. Semoga kita bisa kasih karya-karya berikutnya ke kalian. Wah, ditunggu banget sih pokoknya single setelah ini. Oke, nah next aku mau nanya nih, kalau misalkan kalian kan tadi bilang kalau ini tuh nggak cuman kayak kangen-kangenan doang, tapi itu kayak project baru lagi, berasa kayak titik balik gitu nggak sih? Nah, itu ada nggak sih goal lain yang pengen banget kalian capai dari comeback ini? Atau mungkin antara bareng-bareng grup, atau mungkin karir sendiri, mungkin dimulai dari Marvin? Kalau goals pasti kita pengen banget nih, kalau aku pribadi pengen banget B-Force ini tampil di kayak acara award gitu. Tapi kan sekarang kan mungkin agak sulit ya, karena kita masih dalam PSBB. Tapi harapannya ke depannya yang pasti pengen banget deh kita tampil di acara-acara besar. Amin. Berarti goalsnya malah kayak tampil di acara gede ya, tapi kita berandungin sih, siapa tahu nanti di AAA tahun depan gitu kan, tiba-tiba kita ngelihat ada B-Force gitu tampil. Wow. Ya didoain aja, semoga kita bisa tampil di acara-acara sebesar itu Kak. Amin. Nah, ini last question buat interviewnya sebelum kita lanjut ke bagian games. Aku mau
salah satu dari kalian, mungkin Al kali ya, yang dari tadi kita belum dengar suaranya lagi, kasih pesan nih buat penikmat musik Indonesia. Setelah kalian comeback ini kan otomatis kalian balik lagi Untuk nih. penikmat musik ini ya, Pakai bahasa Korea, Liv. 네, 자, 우리 뮤직에 음악에 아이기를 Eh, 거짝거짝해. maja. 아니요, 네, 뮤직에 대박이잖아, 네. 알겠어? 네, 알겠어. Nih, agak Wajah, mudah. wajah. 네, 자, 그리고 네, Sange. 안지, 네. Apa sih Bahasa Indonesia. Punten, Bahasa sampai Indonesia, sampai Lia. aja. Oh iya, ya kalau dari aku sih, sekarang kan makin banyak musik jenis musik Kak. Penikmat Indonesia tuh sekarang pecinta musik breakbeat juga ada, kayak musik-musik TikTok segala macam. Jadi otomatis peminat genre musik di Indonesia tuh makin banyak bermunculan. Dan kalau saran dari aku sih, jangan mengkotak-kotakan musik sih, dan jangan ngelihat wah ini nih boy band nih, wah ini solois, ini anak band segala macam. Menurut aku suatu karya tuh, untuk membuat suatu karya itu tidaklah mudah, benar-benar sangat susah, dan prosesnya kita nggak pernah tahu kalau dia tuh begadang 2 hari, atau si artis benar-benar jaga kualitas vokalnya demi untuk recording karya apapun itu, mau karya tulis, mau karya seni lukis atau karya suara, pokoknya saran dari aku, hargai karya apapun itu, jangan mengkotak-kotakan musik, karena kita ya ingin dihargai juga, dan semoga orang yang dengar bisa ikut mencintai kita, menikmati musik kita, dan itu sih pokoknya maju terus lah buat musik Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.